Untuk jenis rumah makan Chinese food atau seafood ya, jadi bagi bapak dan ibu yang punya jenis usaha rumah makan, ini bisa untuk segala jenis rumah makan. Nah, jadi di sini contohnya adalah makanan Chinese atau seafood biasanya. Jadi hanya perlu mengisikan data usaha di sini. Kemudian setelah itu kalau lebih dari satu toko atau rumah makan bisa diisikan di sini. Kemudian bisa diisikan, kalau misalnya ya sekarang zamannya online ya, bisa diisi list untuk jalur pesan antarnya. Setelah itu bisa diisikan bahan bakunya di sini. Jadi diisikan sebagai referensi untuk penggunaan bahan baku. Setelah itu daftar menu jualannya. Di sini kalau mau makan Chinese food ya nggak jauh-jauh dari seafood, kangkung, capcay dan macam-macam ya. Kemudian di sini ada menu jadi. Menu jadi itu menu yang memang tidak diproduksi atau dimasak sendiri. Contohnya teh botol, Coca-Cola dan lain-lain. Jadi setelah diisi tadi daftar menunya, kemudian bisa diisi bagian penjualannya. Penjualannya kalau sudah punya aplikasi kasir, biasanya sudah ada rekapnya. Bisa diisikan rekap hariannya di sini. Bisa per hari, bisa per 3 hari, ataupun bisa per customer. Ya, di sini bisa diisikan juga nilai pajaknya. Untuk per customer, kalau ingin cetak invoice-nya juga disediakan tanda terimanya, ada juga PO-nya dan juga kwitansi untuk pencetakan transaksi lain-lain ya. Jadi di sini ada pembelian, penerimaan, mutasi rekening dan penyusutan. Di sini untuk penyusutan dihitung otomatis, termasuk juga kalau misalnya asetnya yang sudah ada itu dijual, nilainya, perhitungannya dan laporannya masuk kemana itu sudah otomatis. Kemudian penggunaan hariannya juga sama, bisa diisi rekapnya di sini. Ya, kalau rekap harian, jadi tidak perlu satu per customer diisi, tapi langsung aja rekap 1 hari, rekap 3 hari, atau rekap berapa hari. Setelah itu untuk transaksi bisa juga di sini dilihat rekap rekeningnya per bulan. Ada juga piutang dan utang yang juga bisa dimonitor. Dan ini tidak perlu paham akuntansi ya, karena hanya isi transaksi tadi hanya sesuai transaksi pada umumnya. Sedangkan laporan di sini bisa dilihat laporan laba rugi, neraca ya, formatnya sudah akan otomatis merekap, arus kas dan ekuitas. Juga ada tambahan laporan aset dan pajak UMKM kalau masuk golongan UMKM. Untuk cabang sendiri ada laba rugi cabang yang bisa dilihat. Itu tadi summary-nya, kemudian penjualan per hari ya, mingguan ataupun bulanan. Untuk mengetahui masing-masing produk penjualannya bagaimana, yang paling laku yang mana, bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi bisa dipilih jumlah unit atau total pendapatan, baik itu per hari, per minggu atau per bulan. Kemudian untuk analisa disediakan dashboard, jadi di sini bisa dilihat penjualannya bagaimana, profilnya, laba rugi, neraca, arus kas, hingga kontributor dari masing-masing cabangnya. Ada juga untuk pemasaran, jadi di sini kalau mau lihat mengevaluasi pemasaran, misalnya ada program diisikan di sini, kemudian cabangnya di mana, di sini bisa dicek perbandingannya antara ada program atau dengan tidak ada program, apakah hasilnya sama saja, ada peningkatan atau bahkan malah penurunan ya. Kemudian terakhir adalah penjualan. Jadi di sini juga bisa dibandingkan penjualan dan HPP harian. Jadi ini bisa dilihat per hari status penjualan bagaimana. Jadi dan di sini bisa dipilih cabang-cabangnya.